Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Naufal Akbar. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktik industri saya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ponorogo. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kegiatan saya selama di praktik industri. Saya praktik industri di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ponorogo atau Diskominfo Kabupaten Ponorogo. Dan saya masuk dalam bidang persandian, yang dimana bidang persandian tersebut lebih berfokus pada keamanan serta pengamanan website pemerintahan serta data-data pemerintahan. Di sini saya membuat tugas akhir yang mengidentifikasi kerentanan dan pencegahan dalam aspek keamanan website pada instansi pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap serangan slot judi online. Yang pertama, latar belakang saya membuat ini yaitu sistem informasi menjadi salah satu aspek krusial dikarenakan dengan adanya perkembangan era digital sekarang, sistem informasi menjadi salah satu aspek krusial bagi kehidupan sekarang. Lalu yang kedua, tingkat kesadaran dan pengetahuan instansi mengenai keamanan siber masih sangat kurang. Lalu yang ketiga, adanya kerentanan pada website instansi yang sering disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor kelemahan teknis hingga human error, seperti kurangnya kemampuan human tentang keamanan cyber. Lalu selanjutnya yaitu adanya kurangnya pembaruan sistem juga menjadi suatu penyebab utama munculnya kerentanan pada suatu website pemerintahan. Lalu yang terakhir yaitu maraknya serangan website pemerintahan dari website judi online atau slot, yang dimana adanya web defacement yang menjadikan suatu website tampilannya akan dirubah sesuai keinginan si perusak, seperti itu. Lalu untuk rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran dan pengetahuan pegawai instansi pemerintahan di Kabupaten Ponorogo terkait keamanan cyber dalam menjaga keamanan website. Lalu yang kedua, penyebab apa saja yang dapat memunculkan kerentanan yang terjadi pada website instansi pemerintahan di Kabupaten Ponorogo. Lalu yang ketiga, strategi apa yang paling efektif atau rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keamanan website instansi pemerintahan di Kabupaten Ponorogo. Sebelum masuk ke topik, di sini saya akan menjelaskan suatu teknis hacking, salah satu hacking yang dimana yaitu kita bisa sebut dengan web defacement. Web defacement sendiri yaitu suatu serangan pada suatu website yang mengubah tampilan asli atau konten dari sebuah website. Pelaku serangan website defacement sering disebut dengan defacer. Defacement ini juga sering dimanfaatkan untuk menguji kemampuan para defacer sebagai tindakan vandalisme elektronik. Web defacement juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan seperti kepentingan politik karena bisa menurunkan reputasi atau kredibilitas dari pihak tertentu. Lalu yang kedua, dengan adanya web defacement ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan sebuah kelemahan dari sistem, sehingga memungkinkan defacer memiliki akses masuk hingga ke server dan memiliki kewenangan untuk mengganti atau menghapus konten yang sudah ada dalam suatu website. Terdapat berbagai metode untuk melakukan web defacement yang sering kita jumpai, yaitu melewati kerentanan plugin dalam framework WordPress dikarenakan website pemerintahan masih banyak yang menggunakan WordPress, dan SQL injection yang memungkinkan akses administratif. Lalu yang ketiga, defacement sendiri itu belakangan ini memang marak terjadi kepada situs instansi pemerintahan serta instansi pendidikan, terutama defacement tentang website judi online. Insiden ini
juga terdeteksi cukup banyak, menyebabkan puluhan bahkan ratusan ribu terdampak. Dampak dari web defacement judi online ini yaitu situs milik pemerintah dan pendidikan diindikasikan sebagai cara untuk menghindar situs diblok. Lalu untuk dampak dari adanya web defacement sendiri yaitu menimbulkan dampak kepada instansi pemerintah maupun pendidikan yang menjadikan reputasi mereka turun dikarenakan tampilan halaman judi online yang tidak pantas atau ilegal akan menciptakan kesan yang negatif terhadap integritas serta masyarakat akan meragukan keamanan dan keandalan situs pemerintah. Kemampuan pemerintah nanti juga dipertanyakan dalam melindungi data sensitif dan informasi publik, serta adanya defacement ini dapat menyebabkan gangguan pada layanan yang telah tersedia oleh situs pemerintah, serta juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi serangan yang saya lakukan pada situs pemerintahan di Ponorogo. Yang pertama, identifikasi serangan. Saya mengidentifikasi serangan web defacement ini menggunakan metode OSINT atau Open Source Intelligence yang digunakan untuk information gathering atau mengumpulkan informasi, mengumpulkan data. Open Source Intelligence sendiri atau OSINT yang saya gunakan untuk information gathering adalah Google Doc. Google Doc sendiri itu suatu teknik yang memanfaatkan search engine Google untuk mendapatkan informasi penting atau sensitif yang tidak tersedia secara umum di dalam web. Tapi dengan adanya Google Dorking menggunakan Google Hacking Database atau GHDB berisi jumlah atribut yang lebih sedikit dan dengan bentuk nilai tekstual yang membuatnya tidak mungkin untuk menerapkan teknik machine learning. Selain itu, dengan adanya Google Dorking sendiri, saya bisa menggunakan untuk mencari informasi untuk mendapatkan informasi dengan tingkat kerentanan yang rendah. Di sini yang pertama saya mengidentifikasi kata kunci, lalu yang kedua menentukan operator pada Google Doc, yang ketiga melakukan pencarian dengan kombinasi kata kunci dan dorking, lalu yang keempat ada filtrasi, memfilter hasil pencarian, lalu yang terakhir menghasilkan daftar yang diinginkan. Ini adalah gambaran suatu information gathering. Information gathering sendiri itu suatu proses di mana kita mengumpulkan suatu data. Dalam proses identifikasi vulnerability atau suatu kerentanan dengan menggunakan metode Google Dorking, kita hanya dapat memanfaatkan operator dasar dan operator lanjutan yang kita inputkan dalam search engine Google melalui sebuah browser. Dengan adanya operator dasar dan lanjutan, hal tersebut akan dikirim ke server dan akan diproses untuk mengetahui adanya kerentanan atau tidak. Seperti gambar yang sudah saya tampilkan di sini. Ini adalah contoh operator dasar yang saya gunakan untuk metode OSINT untuk information gathering. Di sini ada plus, min, dan lain sebagainya. Lalu ini ada operator lanjutan. Ini untuk ini salah satu contoh operator lanjutan seperti in-text, in-title, in-URL, all-in-text, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh operator dasar pada saat mencari vulnerability atau suatu kerentanan dengan metode OSINT. Operator di samping memiliki persyaratan saat penggunanya. Ada yang memang bisa digunakan dengan operator lain, ada yang memang benar-benar tidak bisa digunakan dengan operator yang lain atau tidak bisa digabungkan. Kasus yang menjadi objek adalah situs web yang terkena serangan backdoor situs judi online atau slot. Di sini saya sudah mencoba pada website yang memiliki subdomain ponorogo.co.id.
Seperti hasil yang telah tampil di sini, saya menuliskan suatu site dengan subdomain ponorogo.co.id dengan index cloud. Tujuan dari index ini dimana untuk site-nya saya hanya menampilkan website yang memiliki top level domain atau subdomain ponorogo.co.id. Untuk index.2 slot, yaitu menjelaskan tentang website mana saja dalam subdomain atau top level domain ponorogo.co.id yang mengandung kata slot. Dan di sini saya melakukan suatu pencarian dan ternyata saya memiliki hasil yang lumayan banyak. Hasil pencarian dari Google Dork yang telah saya lakukan mencapai 9.210, dimana ini sangat-sangat banyak untuk suatu website pemerintahan, dan dapat disimpulkan untuk website pemerintahan di Ponorogo memang rentan terhadap penyerangan cyber. Di sini sudah saya jelaskan pada gambar di samping, dan untuk contoh halaman situs yang sudah terkena backdoor judi online slot dapat dilihat pada gambar samping dengan menggunakan perintah site.2ponorogo.co.id index slot. Perintah tersebut memiliki arti sebagai berikut, yang site.ponorogo.co.id yaitu filtering, lalu index.slot yaitu kata kunci untuk search engine pada seluruh website yang terindeks. Ini adalah salah satu contoh gambar website yang terkena web defacement. Di sini saya memiliki contoh, yaitu pada website yang bernama dinsos.ponorogo.co.id. Di sini website tersebut terkena web defacement yang bertuliskan slot atau judi online. Berdasarkan di lapangan juga ditemukan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan pegawai instansi pemerintahan di Kabupaten Ponorogo masih sangat bervariasi. Sebagian besar pegawai memiliki pemahaman tentang pentingnya keamanan cyber, tetapi juga masih ada kekurangan dalam pemahaman mendalam dan praktik terbaik untuk menjaga keamanan website. Beberapa pegawai belum menyadari tentang ancaman spesifik kerentanan website seperti deface, malware, dan serangan DDoS. Nah, ini salah satu contoh tampilan website yang sudah terkena web defacement. Di sini untuk gambar di samping ini adalah suatu tampilan login yang memang bukan dibuat dari instansi pemerintah, tetapi ini adalah suatu tampilan login dari salah satu backdoor yang sudah ditanam pada website tersebut, agar hacker atau defacer bisa melakukan controlling device, kegiatan device-nya melalui tampilan login ini atau menggunakan RCE atau remote code execute. Kebanyakan website yang terinjek backdoor judi online ini salah satu faktor utamanya yaitu melalui plugins. Dikarenakan website-website pemerintah di Ponorogo kebanyakan masih menggunakan WordPress. Jadi dengan adanya penggunaan plugin yang asal-asalan, itu juga dapat memunculkan vulnerability atau kerentanan dalam website. Sebagai contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan adanya ini, hacker atau devicer akan lebih leluasa untuk mengupload, menghapus, atau mengganti data atau tampilan yang telah ada pada website tersebut, serta menanamkan backdoor. Hacker memanfaatkan backdoor yang telah tertanam pada server untuk melakukan yang sudah saya jelaskan tadi, RCE atau remote code execution, seperti pembuatan akun, lalu membuat file-file device. Penyerangan juga akan dilakukan untuk memodifikasi file
yang bernama .htaccess untuk mengizinkan beberapa file web shell untuk bisa dieksekusi pada folder yang telah ditentukan. Kemudian hacker atau devicer akan membuat folder slot atau judi online yang berisi index.php dan Google indexing dengan tujuan supaya akan tampil paling atas pada mesin pencarian Google atau search engine Google. Di sini salah satu contoh backdoor web shell yang saya temukan bersama mentor-mentor saya yang ada di Kominfo Ponorogo. Di sini file web shell dapat memunculkan beberapa informasi yang bersifat rahasia seperti uname, user, server IP, tanggal, total domain yang menggunakan domain ponorogo.go.id. Pada web shell backdoor di sini juga memiliki suatu sistem tersendiri yang dimana backdoor pun dapat melakukan beberapa perintah seperti DDoS, port scanner, shell injector, brute force, dan lain sebagainya. Untuk penanganan serangan yang sudah saya jelaskan tadi, menurut saya yang pertama, adanya pembaruan sistem. Dengan adanya pembaruan sistem secara berkala, juga dilakukan untuk memastikan perangkat lunak selalu dalam kondisi yang baik atau up to date. Lalu yang kedua, penggunaan plugin. Mungkin untuk di instansi pemerintahan memang sistemnya menurut saya memang sistem kejar target supaya cepat selesai dan memang user friendly. Untuk itu saran saya untuk pemasangan plugin pada website yang menggunakan WordPress disarankan untuk lebih berhati-hati dalam pemilihan plugin dikarenakan plugin menjadi salah satu faktor kerentanan pada website instansi pemerintahan. Lalu yang ketiga menurut saya menyarankan untuk penggunaan WordPress diharapkan untuk membatasi pemakaian WordPress atau mengurangi penggunaan WordPress dalam instansi pemerintahan. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu menggunakan Google Doc untuk mengambil informasi rahasia dan pribadi. Tingkat lanjut string pencarian yang disebut query Google Doc yang digunakan untuk menemukan informasi sensitif. Dan terbukti dari hasil pencarian yang sudah saya lakukan mendapatkan informasi yang sangat luar biasa, serta saya dapat menemukan jenis ancaman yang menyerang sebuah website yang berupa web shell backdoor tadi yang tertanam pada salah satu website yang memiliki subdomain di ponorogo.go.id seperti itu. Dari hasil yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada domain ponorogo.go.id sebagian besar terkena serangan backdoor judi online. Serangan ini juga secara masif dapat dilihat dari hasil untuk domain lembaga pemerintahan yang menggunakan sintak yang sudah saya jelaskan tadi, index.slot, yaitu sebanyak 9.210 halaman situs website yang terkena defacement. Tentunya dari hasil ini sangat prihatin juga karena sebegitu besar halaman-halaman situs yang terkena serangan backdoor. Dan sampai saat ini tim dari Dinas Kominfo bagian persandian sudah selalu update, sudah selalu memberikan yang terbaik untuk penanganan tersebut. Dan saya respect dengan mentor-mentor saya yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ponorogo. Dan penyebab utama dari kerentanan ini adalah kurangnya pengawasan dan pemeliharaan rutin, rendahnya kesadaran akan pentingnya keamanan cyber, serta kurangnya sumber daya dan pelatihan untuk staf IT pada bidang cyber security. Saran dari saya yaitu instansi pemerintah meningkatkan kesadaran dan pelatihan mengenai keamanan cyber bagi seluruh staf, serta memberikan pelatihan teknis yang mendalam untuk staf IT, terutama di bidang persandian tentang cyber security. Lalu yang kedua, praktik keamanan terbaik seperti pembaruan dan patch rutin serta penilaian keamanan berkala harus diterapkan. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan teknologi keamanan seperti firewall, sistem deteksi instruksi, dan encrypt data juga perlu diimplementasikan. Yang
keempat yaitu pembatasan akses dan backup secara rutin harus diterapkan, serta dengan adanya kerjasama dengan ahli keamanan cyber dan instansi lain untuk saling berbagi informasi supaya di bidang penguatan cyber security-nya itu semakin kuat dan vulnerability dalam website pemerintahan semakin minim. Lalu yang kelima, lebih selektif dalam pemilihan plugin dikarenakan plugin merupakan salah satu faktor utama dalam munculnya vulnerability atau kerentanan. Lalu yang keenam, meminimalisir penggunaan website WordPress. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.